Ya, geger dan ribut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Ya. ini asal Luhut berkomentar aja. Wow. Banyak banget spekulasi muncul. Iya. Baru-baru ini Luhut, Menko andalan Jokowi ini menyatakan pernyataan yang cukup mengejutkan dan membuat heboh masyarakat pasca Pilpres ini. Ya, di tengah sibuk-sibuk sedang mempersiapkan penyusunan kabinet presiden terpilih Prabowo Gibran. Ya. Sengaja dilemparkan isu cetuk. Geger komentarnya banyak. Ya. Orang spekulasinya luar biasa. Apa sih sebenarnya komentarnya? Nih, saya bacain ya komentarnya ya. Nesya, kepada presiden terpilih, saya katakan, jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda, ya, tahu ya. Nah, dia. Inggung siapa ini? Ya, ini menyampaikan kepada Prabowo, ini kalau saya pindahin dalam bahasa saya, wah, hati-hati kau ya. Iya, ini gue Binsar ini pura-puranya nih. Tapi ini versi saya ya. Disclaimer, ini versi saya. Wah, kau hati-hatilah. Iya, siap komandan. Perintah. Itu, hati-hati kau. Jangan bawa orang-orang toksik ke dalam kabinetmu. Iya. Kau akan capek sendiri nantilah. Bukan lagi ngurusin rakyat, bukan lagi ngurusin negara, malah ngurusin orang-orang toksik itu nanti kerjaan kau. Siap, komandan. Ya memang ini kan komandannya lebih senior lah, kira-kira gitulah. Waktu di militer juga gitu ya. Siap, komandan. Nah, di luar yang berkembang, yang sedang ramai dibicarakan adalah tidak hanya sekedar komentarnya, tapi siapanya. Iya. Itu juga menarik. Siapa sih kategori orang-orang toksik itu? Anda bebas berpendapat, tuliskan di kolom komentar ya. Bebas, sebebas-bebasnya berpendapat. Namanya juga masyarakat berhak menilai dong terhadap pejabat publik, walaupun itu asumsi, ya. Tapi asumsi kan juga berdasarkan apa yang kita rasakan sehari-hari, yang kita lihat para pejabat publik tersebut, itulah. Anda bebas menilai. Si A, ya. Atau si G. Atau partai P, ya. Jadi udah dikasih warning ya Prabowo sama Luhut. Wah, hati-hati kau ya. Awas, nanti merepotkan kau sendiri itu. Perihal hebohnya statement ini dan banyak spekulasi di masyarakat karena pembahasannya selalu siapa orangnya yang dimaksud. Coba kita simak Burhanuddin Mutahdi. Jangan bawa orang-orang toksik ke pemerintahanmu. Jadi bahasa komunikasi politik kalau kita bedah secara mendalam, ini bahasa yang memakai low konteks. Artinya kita tidak perlu menafsirkan terlalu jauh karena bahasa yang dipakai terang benderang, yaitu jangan bawa orang toksik ke kabinet Pak Prabowo. Nah, yang berbeda adalah siapa yang dimaksud ya toksik dalam kata atau istilah yang dipakai oleh Pak Luhut. Iya, ini yang menarik, ini yang heboh. Wih, ini kemudian yang banyak spekulasi di masyarakat. Siapa yang dimaksud? Si A? Si G? Alamak, ini siapa ini yang dimaksud?
Atau yang lainnya sih, iya mungkin B, C, D, E, F, G, H, I, J. Supaya merata kena semuanya lah ya. Tidak menggiring opini lah gitu. Apakah itu atau yang lain? Atau mungkin kalau secara kelembagaan atau partai P, iya. Kata, udahlah, wow, jangan, mendingan, aduh itu bikin ribet misalnya itu mah. Sumpah itu bikin ribet itu orang. Nanti lu sehari-hari tuh hanya ngurusin dia doang nanti. Bukan ngurusin negara, bukan ngurusin rakyat malah katanya. Belum lagi mengcounter pernyataan-pernyataan yang blunder misalnya. Udah ribet banget itu. Udah jangan diacak dah. Orang kerja juga nggak bisa. Siapa yang dimaksud nih? Siapa sih yang dimaksud? Bang Agri? Nggak tahu, gua juga. Karena nggak tahu, sama-sama nggak tahu, kita simak video berikutnya. Nah, secara normatif, seperti yang tadi Bung Habib sampaikan, siapapun saya kira sepakat dengan Pak Luhut. Secara normatif, pemerintahan siapapun, apalagi buat Pak Prabowo, yang akan mendapatkan mandat sebagai presiden, itu harus menjauhi orang-orang yang beracun, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermasalah. Karena bukan hanya merepotkan Pak Prabowo, tapi juga merepotkan kita sebagai bangsa. Iya. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang beracun, buat apaan sih? Aduh, kita bisa berharap apa lagi dari dia? Tidak hanya merepotkan Pak Prabowo, tapi merepotkan negara, tahu nggak lo? Siapa sih ya, Bang yang dimaksud, Bang? Nggak tahu, gue juga. Nggak tahu. Ikut-ikutan aja gue mah. Tentu ini nggak 1, 2, 3 orang tentu ya. Ya orang-orang yang toksik yang selama ini kita tahu. Dan kita sudah bisa lihat lah. Karena pernah menjabat jabatan publik gitulah ya. Jangan diajak. Ini adalah orang-orang beracun. Kalau sudah orang beracun, namanya juga beracun, namanya juga racun. Kan bahaya. Tidak hanya sekedar bahaya yang biasa, bisa saja bahaya mematikan. Bayangin aja. Itu kategori beracun. Jadi gua pembahasan definisi beracun. Oke, kita lanjut videonya. Secara normatif ya. Tetapi pernyataan Pak Luhut juga bisa ditafsirkan secara politis. Yaitu berkaitan dengan apakah memang ada usaha dari beberapa pihak tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan itu bertemu dengan keinginan Pak Prabowo untuk menjalin rekonsiliasi politik. Bisa saja orang-orang tersebut punya track record yang bermasalah, baik secara politis maupun secara hukum. Iya. Lebih luas lagi. Lama-lama mengerucut ini nanti. Tidak hanya toksik, ya, tapi juga mereka itu adalah orang-orang yang sebelumnya bermasalah dengan hukum. Atau berpotensi nantinya bakal terlibat hukum. Atau misalnya berpotensi nantinya bakal diusut oleh KPK atas dugaan korupsi sebelumnya misalnya. Mengarah banget sih ini. Misalnya. Ya namanya gue misalnya, ya boleh aja lah ya. Orang-orang yang seperti ini udahlah. Udah. Jangan diajak lah. Kalau mengajak mereka dan melibatkan mereka dalam kabinet atau dalam membangun negara ini sudah pasti ribet. Sudah pasti ribet dan bikin ribet. Alih-alih kemudian kita bisa dibantu bareng-bareng membangun negara ini, yang ada malah ngerecokin, ngeribetin, bikin masalah, bikin blunder. Malah nanti presiden sibuk mengcounter kesalahan-kesalahan mereka. Kan jadi aneh malah itu ya. Siapa orangnya? Tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.